Cakep nih. 1, 2, 3. Semua harus cabut. Semua saya. Yang terkait Agus yuk kita cabut. Oke. Berarti artinya semuanya ya, Bang. Dicabut. Kalau nggak salah dengar, Wawa pernah ada transfer. Nanti kita lihat polanya seperti apa. Kalau misalkan itu menjadi tanggung jawab Wawa harus mencicil, ya dicicil aja. Saya mohon atas nama saya pribadi dan teman-teman yang lain dan apa arahan dari Pak Kemensos, semua cooling down. Nanti minggu depan kita akan duduk berembuk bersama. Ya contohnya kalau misalnya kita diberikan tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan yang jujur itu mencemarkan nama baik saya, masa saya diem aja kan nggak mungkin kan? Sekarang lebih baik tenang dulu karena mengalah sekarang pun tidak membuat kamu kalah. Saya pikir orang juga tahu kalau kamu tidak begitu dan kamu tidak perlu terlalu Yo, Mang City People. Oke, bagian bersama Nyunyura. Mamang si Abu yang lagi makan nanti juga paling lewat dan Pakun yang lagi bobo. 2 topi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Tadi malam breaking news ya, malam-malam Bang Densu ada di Kemensos. Ya, ada Bapak Yusuf Hamka, ada Bang Farhad juga dan intinya telah terjadi perdamaian gitu ya. Antara Bang Densu dan Bang Farhad. Nanti videonya seperti apa kita play. Tapi ini menjadi langkah baik menuju perdamaian semua pihak gitu lah ya. Tinggal kita tunggu aja kapan jadwal yang akan dirilis oleh Kemensos mengenai pertemuan semuanya, pihak Agus, pihak Tenopi, pihak donatur gitu dan pihak Bang Densu dan pihak semuanya lah untuk berdamai gitu ya. Intinya mah potensinya sangat-sangat besar untuk perdamaian. Dan yang jadi pertanyaan teman-teman netizen, bagaimana nasib uang yang sudah terpakai dalam case ini bukan untuk peruntukan pengobatan gitu kan? Apakah diganti oleh yang memakai atau seperti apa? Nanti ada penjelasan juga nih kebetulan dari Bang Krisnamurti. Nanti kita lihat. Tapi pertama meluncur dulu. Ini dari Intent Investigation tuh 768k semalam ramai banget dan kaget banget. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba breaking news. Iya, judulnya aja tuh Farhad Abbas dan Denny Sumargo deklarasi perdamaian di Kemensos. Ciki-ciki. Play. Sini. Mas Densu. Iya Pak. Bentar Bang. Kamu hebat ya masih di sini. Tapi kita sudah pada pulang. Hot news Pak. Tunggu Farhad dulu ya. Boleh. Cumi-cumi lagi, cumi-cumi. Terus lu kemarin nelfon gua. Iya. Foto dulu. Biar tenang dulu, biar tenang. 1, 2, 3. Izin 1, 2, 3. Mana ya? Foto. Cakep nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Tanding tinju nih, Pak. Terima kasih, alhamdulillah malam ini akhirnya kita bisa bertemu Mas Farhad dan Mas Densu, ada Pak Wamen, Pak Agus, dan juga ada Pak Yusuf Hamka dan juga Pak Andi. Alhamdulillah kita bisa bicara enak dan kemudian kita ingin ke depan ini apa yang menjadi masalah bisa kita musyawarahkan, kita carikan titik temu sehingga yang pertama Mas Agus Salim bisa segera berobat, fokus kepada masalah-masalah medis yang dialami, kemudian nanti tentu ada tindak lanjutnya. Kita ingin Mas Agus benar-benar memperoleh perawatan yang baik, pengobatan yang baik, itu dulu. Yang berikutnya saya gembira sekali karena Mas Densu dengan Mas Farhad dua-duanya bisa bertukar pikiran, kemudian saling klarifikasi, tabayun, dan yang juga penting, alhamdulillah kedua-duanya bisa saling memaafkan. Tidak ada yang salah di sini, tapi bisa saling memaafkan. Itu saya kira istimewa sekali. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, awalnya semua ini ya diniatkan untuk membantu Mas Agus. Tentu itu adalah niat yang sangat baik. Pak Hamka sendiri, Pak Yusuf Hamka sendiri datang ke sini juga memang ingin
menghadirkan kebaikan. Pak Andi sebagai sesepuh mau susah payah meluangkan waktu siang malam juga ingin kedua pihak ini bisa bertemu dan menyelesaikan dengan baik pula. Alhamdulillah, terima kasih, saya bergembira dengan Pak Wamen. Selebihnya nanti akan kita sampaikan poin-poin penting pada momen berikutnya. Untuk itu sekarang saya minta Mas Farhad dulu, setelah itu dilanjutkan dengan Mas Densu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya jumpa dan diundang dengan Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri Sosial Indonesia RI, dan ketemu dengan Mas Denny Sumargo di sini. Ada Pak Yusuf Hamka dan Pak Andi dulu. Jadi terima kasih Pak. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini persoalan Agus dapat diselesaikan dan karena peran serta dari Departemen Sosial. Pesan Pak Menteri saya, jangan cari masalah, cari musolah aja. Luar biasa sekali, sehingga saya bersama abang saya ini, tadi waktu mau salaman nih, abang saya ini wakil menteri loh. Mau salaman dia nggak mau salaman sebelum saya salaman sama Bang Denny Sumargo. Wah, jadi berarti sikap arif dan bijaksana ini memang sebenarnya hanya masalahnya kalau kita besar-besarkan, dia akan menjadi, kata Einstein itu, orang kecil yang menganggap masalah kecil itu besar, orang besar yang menganggap masalah besar itu kecil. Jadi hal-hal yang kecil jangan terlalu dibesar-besarkan, hal yang besar juga jangan terlalu dikecil-kecilkan. Nah, oleh karena itu dengan keringanan hati saya, ya kami saling memaafkan lah gitu. Dan intinya sebenarnya Bang Denny Sumargo ini orang baik gitu. Kenapa orang baik? Makanya hadir hari ini. Dan saya menyatakan minta maaf dengan kerendahan hati saya, terutama buat keluarga atau istrinya dan saudara-saudaranya. Begitu juga Bang Denny juga menyampaikan rasa persahabatan, karena dari awalnya kami nggak ada masalah. Nah ini mungkin karena dunia medsos sekarang ini sehingga jadi seperti itulah. Tapi saya nggak lihat masa lalu lagi. Sekarang saya katakan bahwa saya ingin lihat masa depan. Saya ingin Agus sembuh. Saya ingin para donatur itu bawa uangnya nggak kemana-mana, tapi semata-mata untuk membantu orang yang susah, membantu kaum yang lemah. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Mas Denny. Anda adalah orang yang baik, terus berjuang, dan mohon maaf kalau ada agak sedikit gangguan apapun yang kami lakukan itu adalah semata-mata untuk memperjuangkan membela Agus saja. Tapi Mas Denny adalah orang yang berjiwa besar, dan hari ini kita kumpul semua para negarawan kita yang bijaksana, dan ternyata Departemen Sosial ini nggak salah gitu, punya menteri yang sekeren ini beliau, ya karena orangnya rendah hati. Bayangkan tadi siang waktu ketemu itu, saya baru tahu loh, kok saya nggak bisa apa-apa ya. Dan malam ini saya bilang Pak Menteri, saya pakai kopiah lagi. Ini bukan topi kebesaran orang Bugis, tapi topi kesabaran. Jadi pakai topi saya lebih sabar gitu. Kalau pakai bando saya lebih emosi. Kita aja buat wartawan, makasih sama Pak Yusuf Hamka, ini adalah omnya, bapaknya, bapak mertuanya Pak Denny Sumargo. Kalau saya adiknya Pak ini, jadi nggak mungkin kami bersaudara, nggak mungkin kami ribut gitu. Karena Pak Yusuf Hamka ini kalau saya berantem atau apa-apa, dia yang duluan pergi cari Farhad, cari damai gitu. Sama Ahmad Dhani yang damaikan saya beliau. Sama Ahok dan Anton Medan juga beliau. Jadi kalau sudah orang tua turun tangan dan orang yang bijak turun tangan, kalau kita nggak dengar ya menjadi apa kita ini. Terima kasih Pak Yusuf Hamka. Terima kasih Pak Wamen, Pak Menteri. Yasmin. Ya, terima kasih Mas Denny Sumargo, silakan. Ya. Terima kasih banyak untuk Gus Menteri, Pak Wamen, Pak Yusuf, Pak Andi, dan semua jajaran terkait, dan terima kasih Pak Farhad beserta timnya juga sudah bisa hadir di sini. Saya terima kasih banyak sudah diundang. Saya tahu waktunya juga sibuk, tapi saya melihat di sini ada keindahan yang dibawa oleh Gus Menteri bersama jajarannya, di mana ingin menyelesaikan persoalan ini langsung pada titik masalahnya. Jadi jangan sampai permasalahan ini kemana-mana lagi, dan saya juga pribadi sudah menyampaikan ke Mas Farhad tadi mengenai apa yang menjadi keresahan saya, dan beliau juga sangat berbesar hati. Terima kasih banyak Mas Farhad, karena yang kita butuhkan itu sekarang, kebesaran hati kita untuk saling memaafkan. Dan saya pribadi juga minta maaf apabila ada sikap saya menyinggung, terutama saat saya nyamperin ke rumah. Ya tadi ada miskom juga, karena beliau berpikir bahwa setelah saya ke rumahnya masalah sudah beres. Ternyata ada video yang beliau nonton itu, dia pikirnya setelah itu, tapi ternyata itu video yang sebelumnya, dan kita sudah sama-sama luruskan. Dan kita sama-sama setuju memprioritaskan untuk pengobatan Agus dulu, tapi permasalahan ini akan kita kembalikan nanti kepada pihak yayasan
dan juga donatur. Saya harapkan pihak yayasan dan donatur bisa segera juga melengkapi beberapa hal yang mungkin kurang dari proses donasi ini, ya. Tadi pesannya seperti itu. Nanti saya akan coba sampaikan secara pribadi, dan kemudian untuk para pihak donatur yang sekarang ini berada di bawah kawalan kuasa hukumnya Pak Pablo, untuk bisa juga menurunkan emosinya juga, ya. Bang Farhad juga bisa menurunkan emosinya, tensinya di sosial media. Begitu, jangan terlalu sering nyerang-nyerang juga, ya. Kalau bisa ya Mas Farhad, ya. Kita semua sama-sama turunkan. Nanti kita coba cooling down dulu beberapa hari, dan kita ambil langkah-langkahnya sesuai dengan instruksi Gus Menteri dan lain-lain supaya terjadi perdamaian yang baik, ya. Gitu. Paling Ya. itu ya. Ya. Siap. Wah, terima kasih sekali. Jadi saya tambahkan sedikit. Ke depan saya ingin minta bantuan Mas Denny Sumarso, Mas Farhad, dan semua pihak yang ingin membantu saudara-saudara kita yang lain. Berbuat baik itu suatu yang mulia, istimewa, itu yang diajarkan oleh para leluhur kita. Tetapi ya, mengumpulkan donasi memerlukan kesediaan kita untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya, jadi saya ingin nanti dengan peristiwa ini ada satu pembelajaran buat kita, dan nanti saya minta Mas Denny Sumarso untuk ikut mensosialisasikan segala ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Di Kementerian Sosial banyak sekali ya sasaran-sasaran penerima manfaat kita yang memerlukan dukungan bantuan dari semua pihak. Maka kerjasama, kolaborasi itu sungguh sangat kami butuhkan. Matur nuwun, terima kasih. Kita nanti akan ketemu lagi dalam mungkin seminggu ke depan lah ya, dengan semua pihak ya. Nanti mungkin Pak Novi, Mas Agus Salim, semua kita ajak. Kemudian di situ kita akan sampaikan poin-poin tambahannya. Saya kira cukup ya. Terima kasih ya. Punten Pak. Ada tambahan? Donatur boleh nanti Pak juga. Oh iya, nanti yang mewakili donatur akan kita coba yang mewakili. Nanti saya bicara sama. Ya, nanti diminta ya. Ada tambahan? Ada pertanyaan? Bang Densu, Bang Farhad mungkin bisa mohon izin terkait untuk laporan yang di Polda Metro dan itu mungkin saat ini seperti apa? Apakah dicabut atau gimana mungkin Bang? Untuk masing-masing Ya, memang semua laporan pasti akan kita cabut yang terkait dengan Mas Denny. Dan Denny juga harus cabut. Tunggu dulu, ini terkait saya, Novi bagaimana? Ayo dong. Ini Mas Denny sayang Novi. Saya sayang kamu juga. Semua harus cabut. Semua Yang saya. terkait Agus yuk kita cabut. Oke. Oke. Itu baru. Berarti artinya semuanya ya Semua Bang. ya? dicabut. Oke, damai berarti ya Bang. Pokoknya kita nggak mau cubit-cubitan, maunya cabut-cabutan. Untuk Mas Denny sendiri. Gus Menteri lagi repot nih. Ini baju ini aja dapat teman keluarga Kementerian Sosial. Ayo masuk. Wah, malam ini Indonesia dong. pokoknya nggak boleh lagi bilang hajar sama Mas Denny. Kita orang lain aja Mas. Terima kasih lah. Oke, terima kasih ya semua ya, matur nuwun ya. Oke. Clear ya? Clear. Semua laporan dicabut, indikasi perdamaian makin jelas ya. Tapi ya memang dari Bang Densu tadi meminta agar semua pihak cooling down dulu selama seminggu ke depan. Yes. Nah ini nih proses ujiannya nih kurang lebih kan. Karena kan dari Gus Menteri itu pertemuan berikutnya yang resmi, yang gedenya, yang segala macam itu di minggu depan kurang lebih. Berarti seminggu ke depan harus cooling down. Iya. Semalam juga aku ngelihat Bang Densu ke Komal live di TikTok, ngasih tahu juga ada Tenovi juga dan beberapa konten kreator TikTok yang selama ini ngebela Tenovi untuk meminta agar cooling down. Nanti kita kalau sempat ada durasinya kita coba highlight materinya. Tapi balik lagi yang gue bilang, ini nih seminggu ini nih ujian utamanya nih. Kalau sekiranya 2 hari 3 hari ternyata ada beberapa pihak yang tidak bisa cooling down dan panas lagi nih, kemungkinan agenda yang dimaksud Gus Menteri di minggu depan itu akan sulit tercapainya nih. Tapi kita lihat nih dalam seminggu ini siapa yang tidak bisa mengcooling downkan dirinya. Ya semoga semua pihak bisa mengcooling downkan dirinya gitu ya. Kita tunggu aja.
Balik lagi ke pertanyaan netizen nih ya, yang nanti sempat ditanyain sama teman-teman wartawan ke Mas Krisnamurti. Kita meluncur dulu. Cus. Ninyo, Ya. masih dari Intense Investigation. Krisnamurti tanggapi terkait perdamaian Denny Sumargo dan Farhad Abbas. Kalau nggak salah itu di pertanyaan kelima. Jadi ada beberapa pertanyaan di pertanyaan kelima ini yang menjadi highlight materi yang banyak dipotong di TikTok, yaitu pertanyaan soal uang yang sudah terpakai oleh pihak tertentu dan bukan untuk pengobatan Agus seperti apa nasibnya gitu. Kan ini otomatis harus menggunakan aturan dari Kemensos ya. Karena kan Kemensos ini yang sudah mendamaikan. Jadi ke depannya tuh tiap ada donasi harus pakai aturan Kemensos, begitupun penggunaannya. Iya. Itu mau nggak mau harus kita balikan dana itu ke titik nol. Gitu ya. Dari 1,3 harus balik lagi ke 1,4 sekian gitu kan ya, kurang lebih ya. Kayak gimana? Videonya kita lihat, ceki-ceki wau. Play. Halo, saya masih di Los Angeles saat ini. Dan di Los Angeles sekitar jam 3:30. Ada beberapa media banyak mempertanyakan saya. Mereka mengirim pertanyaan ke saya ya. Pertama adalah tanggapan Mas Krisna terkait kedatangan Agus bertemu Mensos. Sangat baik sekali karena memang sesuai dengan undangan yang dikirimkan Mensos, sehingga Agus datang memenuhi panggilannya di hari Rabu kemarin ya, dari Rabu kemarin. Karena pihak Nopi dengan Densu kan sudah dipanggil, lalu pihak Agus juga diminta keterangannya supaya kementerian bisa mengambil satu keputusan seperti apa. Oke, yang kedua ya, Mensos mengindikasikan uang donasi harus untuk pengobatan, jika untuk hal lain harus ditulis dengan rinci. Setujukah dengan masukan Mensos? Dari awal seperti statementnya Pak Menteri bahwa diutamakan adalah terkait pengobatan Agus. Saya sangat-sangat setuju. Kemudian kalau misalkan nanti ada kelebihan untuk menyangkut masalah hidupnya Agus, saya rasa kementerian juga memahami, karena kan Agus juga udah nggak bisa lagi bekerja, udah tidak lagi bisa melanjutkan kehidupannya dengan secara normal, kan begitu. Nah tentunya menurut saya itu akan menjadi pertimbangan Kemensos nantinya. Saya ikut aja bagaimana keputusan Kemensos yang terbaik seperti apa. Lalu yang ketiga ya, nanti Agus Salim dan Nopi beserta Denny Sumargo akan dipertemukan oleh Kemensos. Betul. Karena kenapa? Karena ketiga pihak itu berkaitan. Berkaitannya adalah pertama menyangkut Denny Sumargo yang membuka donasi pertama melalui podcastnya. Kemudian Nopi dari pihak yayasan yang memegang saat ini keuangannya daripada Agus yang sempat masuk dari donasi itu masuk ke Agus, kemudian telah ditransfer ke rekening yayasannya Nopi. Lalu Agus, jadi ketiga pihak itu memang harus dikumpulkan, gitu kalau menurut saya. Keempat, harapan Bang Krisna nantinya seperti apa terkait adanya nanti pertemuan Nopi, Densu dan pihak Agus. Kalau menurut saya pertemuan ini adalah pertemuan harus yang terakhir, supaya ada satu keputusan sehingga berkelanjutan seperti yang Pak Menteri katakan, bagaimana terkait menyangkut masalah pengobatan Agus itu yang diutamakan. Jadi pertemuan nanti itu selesai, tidak ada lagi. Jadi saya berharap bahwa ada satu keputusan di dalam pertemuan itu. Kelima, warganet banyak mempertanyakan uang yang sempat dipakai bayar utang Wawa 98 juta apakah sudah dikembalikan, karena Kemensos akan mengaudit. Ya memang harus diaudit berapa uang yang masuk. Kalau nggak salah dengar, Wawa pernah ada transfer. Nanti kita lihat polanya seperti apa. Kalau misalkan itu menjadi tanggung jawab Wawa harus mencicil, ya dicicil aja gitu loh. Kalau menurut saya dicicil aja. Keenam ya, terkait Agus digugat oleh kuasa hukum donatur, tanggapannya seperti apa? Ya kan kemarin juga udah dijelaskan oleh Kemensos, Pak Menteri mengatakan kalau itu hak donatur. Ya kan sebagaimana donatur kalau ingin menggugat ya proses hukumnya kita ikuti aja. Nanti kan pengadilan yang memutuskan terkait menyangkut masalah gugatan tersebut. Terakhir ya, terkait Denny Sumargo dan Farhad akhirnya damai dan akan cabut laporan terhadap Nopi dan Densu. Betul, kami kan ada di grup. Jadi terakhir kemarin semalam ya, saya lihat ya, saya pantau di grup bahwa telah terjadi pertemuan yang dimediasi oleh kementerian, Pak Menteri, lalu juga ada Pak Yusuf Hamka ya, ada Pak Yusuf Hamka
Denny Sumargo dengan Farhad Abbas sudah berdamai. Jadi artinya bahwa kalau ini telah berdamai dan Farhad juga mengatakan akan mencabut seluruh laporannya, baik pihak Nopi, baik pihak Denny Sumargo pun juga demikian. Artinya kalau itu telah diakhiri, dicabut seluruhnya laporan polisi, baik laporannya Nopi, baik laporannya Denny, kan udah nggak ada lagi. Ya selesai lah, kita akhiri udah. Saya pikir menurut saya tinggal fokus kembali lagi bagaimana terkait menyangkut masalah pengobatannya Agus. Itu aja guys, salam ya. Oke, saya jalan dulu guys. Krisnamurti. Dia mah tajir beneran dia mah ya. Kemarin ke Melbourne, sekarang Los Angeles. Tapi menarik ya, dari beberapa pertanyaan tadi yang paling disorot netizen adalah poin kelima ya, yang mungkin awalnya teman-teman netizen akan apa ya, mungkin kayak pasti jawabannya begini nih menebaknya tuh ya. Oh akan diganti lah gitu oleh pihak siapa, ternyata tidak gitu ya, dilepas aja ya, terserah mau mungkin nanti pihak yang menggunakannya atau Wawa itu mau nyicil atau gimana ya udah ya terserah, yang jelas emang pasti diaudit katanya gitu kan. Kayak udah damai, balik lagi ke titik nol. Yang kemarin dipakai digunakan untuk apa ya, bukan untuk pengobatan gitu kan, mau nggak mau harus dibalikin ya, nggak, biar nggak ada permasalahan, jadi anggapnya nol lagi tuh, balik lagi ke titik nol gitu, masih utuh. Nah nanti sebelum yang katanya nanti kalau ada sisa bisa digunakan untuk kehidupan, syarat pertamanya itu, objektif pertamanya itu adalah untuk pengobatan. Nah di situ juga menurutku kemungkinan besar akan ada sedikit hambatan juga, karena kan mau nggak mau si pihak yang dibantu harus melakukan pengobatan. Langkah pertamanya itu adalah operasi pembersihan mata ya. Betul, sudah 2 rumah sakit, 3 dokter Indonesia yang semuanya sama diagnosanya. Untuk penanganan lebih lanjut seperti apa ya nanti ya, tetapi langkah awal pertama adalah pembersihan dulu. Apa yang kalau kata Santi People kita Pak Dokter itu bilang jaringan-jaringan yang mati gitu, agar tidak membusuk di dalam begitu. Nah pertanyaannya mau atau enggak, mengingat beberapa pertemuan kemarin dari pihak A sendiri menyatakan bahwa sepertinya ya gesturnya ya, dan juga ditekankan juga yang kemarin bahwa tidak ingin dilakukan operasi karena masih ingin matanya bisa melihat cahaya matahari gitu. Nanti itu kemungkinan akan jadi hambatan berikutnya, tapi yang penting poin pertama damai dulu aja, sama utuhin lagi uangnya yang udah kepake untuk hal yang bukan pengobatan gitu. Ngeri bahaya. Ya at least ini udah langkah yang baik emang ya buat kedepannya ya. Iya, udahlah buru-buru damai, case close gitu. Kita ganti kawal yang lain karena masih ada case apa Agus BUNTUG gitu kan disebutnya. Iya itu juga perlu kawalan tuh karena masih pro kontra di teman-teman netizen gitu ya. Tolonglah. Kita kasih next ini. Just Ninyo, ini yang terbaru 2 jam yang lalu, masih dari Intent Investigation. Teh Nopi akhirnya buka suara terkait perdamaian Bang Densu dan Bang Farhad Abbas. Seperti apa Ciki-Ciki? Play. Teh Nopi mungkin kemarin setelah terjadi perdamaian ada Bang Yusuf Hamka juga. Mungkin seperti apa sih Teh Nopi ke depannya terkait perdamaian Bang Farhad sama Bang Densu akhirnya mungkin di Kemensos. Alhamdulillah itu kan yang selama ini kita inginkan kan, perdamaian. Untuk apa juga kita mencari masalah, nggak akan ada titik temunya. Ya dengan adanya kemarin perdamaian Bang Densu dan FA itu adalah langkah yang sangat baik semuanya. Langkah selanjutnya mungkin terkait pengobatan Agus seperti apa nih? Kan kemarin kalau tidak salah poinnya fokus ke pengobatan Agus katanya nanti setelah perdamaian itu. Betul. Jadi hasil perdamaian kemarin saya ikut malam dan alhamdulillah semua kan adik-adik kita, baik Mbak Novi, Agus maupun Farhad maupun Densu, dan cukuplah mereka mendengar apa kata senior-senior atau kakak-kakaknya, dan mereka akhirnya sepakat semua cooling down semua dan fokus kepada pengobatan Agus. Kita tidak bicara soal lain-lain, ya kan? Itu dulu. Jadi tolong teman-teman bantu, yuk cooling down, jangan jadi heboh, gaduh yang membuang energi. Kita harus membantu program pemerintah yang sedang membangun, ya kan? Terutama kita lihat hari ini, tidak mungkinlah
Tenovi atau saya atau yang lain-lain tidak memperhatikan teman-teman seperti Adinda Agus. Hari ini di sekolah luar biasa, kalian lihat semuanya apa yang terjadi, dan saya berasa iri dengan Profesor Reda karena selama ini saya tahu pun nggak, makanya saya nggak pernah lirik. Setelah saya tahu, bukannya saya lirik, saya akan suruh datengin, bahkan kami order baju batik Ciprat. Ya mudah-mudahan teman-teman Tenovi yang daripada heboh-heboh yang nggak ada artinya, mendingan heboh yuk, pasarin anak-anak sekolah luar biasa punya produk, siapa tahu juga pahalanya sama. Dan di sini luar biasa bukan tunanetra saja, tunarungu semua, dan ada pokoknya semua disabilitas. Makanya nanti insya Allah tanggal 7 Tenovi jangan lupa datang tuh pagi di Taman Mini, itu hari disabilitas sedunia, dan 2000 orang kita membahagiakan teman-teman disabilitas untuk jalan santai sambil makan bersama, sambil membagi-bagi sembako gitu ya. Jadi itu aja. Jadi tolong semua sudah adem, jangan dipanasin lagi, dan teman-teman yang berkaitan dengan ini semua cerdik pandai, Tuan Guru, saya mohon atas nama saya pribadi dan teman-teman yang lain dan apa arahan dari Pak Kemensos, semua cooling down. Nanti minggu depan kita akan duduk berembuk bersama mencari formulasinya apa yang paling tepat, karena jangan sampai kejadian ini membuat kesetiakawanan sosial yang sudah ada menjadi pudar. Kita harus bangkitkan terus kesetiakawanan sosial sehingga ini bisa bermanfaat buat negeri. Pemerintah tidak mungkin menjalankan semuanya. Kalau pemerintah menjalankan semuanya itu ada APBN, APBD, dan ada pertanggungjawabannya. Yayasan lebih gerak cepat walaupun juga tetap ada pertanggungjawabannya. Jadi kita doakan semuanya akan selesai dengan damai. Damai itu indah. Sorry dipotong. Pak Yusuf Hamka sampai memohon atas nama dirinya untuk semua pihak yang ada di pusaran case ini gitu ya, untuk cooling down ya, karena mungkin ya ngelihat ngejaga seminggu gitu kan, potensi panas lagi mah ada gitu kan, mengingat pihak-pihak yang ada di pusaran ya, mungkin Pak Yusuf Hamka punya penilaian tersendiri untuk potensi kembali memanas gitu kan, makanya sampai memohon untuk cooling down gitu ya. Oke, kita cooling down kan, kita tinggal tunggu minggu depan gitu kan. Kita lanjut. Pak Haji, ada ujangan apa sih Pak Haji ke Densus sama Aparat saat di pertemuan, kok bisa tenang dan kalem seperti itu Pak Haji? Saya bilang semuanya baik ya, dan saya bilang di depan Gus Men, Gus Menteri, semuanya nggak ada yang salah, tapi semuanya harus saling memaafkan. Kalau dibilang ada yang salah, nanti semua salah benar, kita susah, kita bukan hakim yang adil. Nah, oleh sebab itu, begitu saya bilang begitu semua cair. Dan saya sudah bilang bahwa semua kita anak bangsa, kita akan ke depan, kita nggak tahu. Dulu waktu Adinda, Farhad ada menuntut dengan Adinda Ahmad Dhani, saya juga yang mendamaikan. Saya bilang, Farhad, coba lu lihat, belajar dari Ahmad Dhani. Ahmad Dhani diam tapi pasti dia jadi anggota yang mulia parlemen. Ya kan, kamu juga bisa, tapi kamu suka jahil, saya bilang nih. Ya kan, Farhad tidak jahat, ya kan, tapi jahil. Nah, kejahilan dia ditanggapi orang serius, gitu kan. Nah, makanya akhirnya kemarin semua bagus, saling memaafkan, baik Farhad, baik Densu, semua saling minta maaf, dan itu positif sekali. Ini Indonesia, jadi kita selesaikan secara adat, dan adatnya adalah damai. Berarti kesepakatan poinnya adalah fokus ke pengobatan Agus. Berarti ada langkah lain nggak selain nantinya akan berembuk kumpul di Kemensos, mungkin pengobatan Agus ini? Iya, nanti minggu depan kali ya, setelah Densu kembali dari luar negeri, jadi akan duduk kembali. Tapi mudah-mudahan bolanya langsung di teman-teman semua, sebab Densu akan mengajak teman-temannya untuk cooling down, Farhad mengajak teman-temannya juga cooling down semua. Jadi ya kita harapkan semuanya akan sejuk kembali. Untuk pengobatan Agus sendiri akan di luar negeri atau masih di Indonesia? Harusnya di dalam negeri, karena di luar negeri bukankah kita sedang
melanjutkan program pemerintah harus memakai produk-produk dalam negeri. Saya pikir kalau dokter-dokter kita cukup mampu. Kita ada di RSCM, ada RSPAD. Jadi jangan menganggap temeh ke mereka. Mereka dokter-dokter yang pinter. Saya punya kaki kemarin aja 2 tahun tidak sembuh, saya ke dokter Robert di RSPAD. Ya kan, dokter yang operasi kaki Pak Prabowo itu. Alhamdulillah sekarang sembuh. Jadi jangan, saya bawa ke luar negeri, bawa ke Jepang, bawa ke Singapura nggak sembuh, bawa ke dokter Robert sembuh. Sorry dipotong tuh buat Agus tuh dari testimoni dari Pak Yusuf Hamka sendiri, termasuk Pak Prabowo juga kan, yang siapa tadi dokter Robert itu yang bisa sembuh, jago-jago, sumpah. SDM kita, dokter-dokter kita tuh udah jago-jago banget. Iya. 2 tahun Pak Yusuf Hamka ke Singapura, Jepang segala macam, sembuhnya sama apa? Sama dokter Indonesia juga gitu. Jadi buat Agus udah nggak apa-apa, nggak usah keluar negeri gitu kan. Dokter kita jago-jago, sumpah udah jago-jago banget Gus ya. Jadi nggak usah keluar negeri ya. Oke, lanjut lagi. Untuk Mbak Novi sendiri kan juga cabutannya udah mau dicabut. Dicabut laporannya. Laporannya seperti apa? Mungkin. Jadi kalau laporan-laporan itu kan semua terkait polemik donasi kan. Kalau polemik donasinya selesai, otomatis kan belakangnya itu semua. Iya Pak Yusuf, makasih Pak Yusuf. Ya jadi bisa diulang. Kalau terkait laporan-laporan pihak-pihak lain ke Teteh gitu kan, kalau memang ada itikat baik dicabut ya segeralah cabut gitu kan. Tapi kalaupun toh tidak dicabut, itu kan kalau menurut kita di sini semua terkait dengan polemik donasi. Kalau polemik donasinya sudah selesai, diputuskan untuk pengobatan dan sisanya untuk penerimaan manfaat yang lain, berarti kan selesai itu. Nggak ada lagi namanya pemerasan, apa yang diperas, apalagi yang digelapkan, apalagi yang ditipu-tipu kan gitu. Karena semua udah dijabarkan gitu kan, bahwa ini porsinya sekian, ini sekian, dan sepakat. Tenopi dikit dong, mungkin berstatement gimana nih, kaget atau gimana mungkin semalam terjadinya damai kesepakatan ini? Gak kaget sih, sebelumnya juga Bang Densu sudah komunikasi gitu. Aku sih cuma menyampaikan yang terbaik aja, kita selesaikan baik-baik. Terus emang saya mau juga damai dari awal dan alhamdulillah sudah ada jalan seperti itu. Berarti udah dicabut laporan, berarti gak ada saling melapor-lapor lagi berarti ya? Ya ini kan perihal donasi, tapi kalau memang ada lagi yang kemudian berbuat yang lain di luar yang lain, pasti kan kita akan pertimbangkan juga lah. Ya contohnya kalau misalnya kita diberikan tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan yang jujur itu mencemarkan nama baik saya, masa saya diem aja kan nggak mungkin kan? Kita pasti akan ngambil langkah. Berarti langkah Selanjutnya untuk pengobatan donasi Agus sendiri seperti apa? Kita ikutin arahan dari Kemensos, dari Gusmen dan juga Pak Wamen. Kita ikutin aja proses seperti kita pasti akan ngambil langkah. berarti dari jawabannya sih indikasinya untuk hal yang sebenarnya secara timeline tuh bukan secara temanya bukan donasi, tapi timelinenya sama gitu kan. Dari aku tangkap sih sepertinya yang itu akan tetap dilanjutkan ya. Gitu ya. Tapi mungkin ini mah kita sebagai netizen aja gitu ya. Siapa kita ngasih saran gitu, cuman dari netizen aja. Kalaupun ada beberapa orang yang katanya tadi disebutkan melakukan pencemaran nama baik, mungkin dilanjutnya nanti after minggu depan aja gitu. Iya, enggak langsung apa ya, maksudnya ketika ada orang bilang A gitu, toh mayoritas netizen udah tahu kebenarannya apa, nggak akan kemakan. Jadi mungkin jangan terlalu overreaktif gitu kali, apa kayak gimana ya? Iya, ya sebenarnya kalau menurut aku ya nggak ada salahnya kalau mau melanjutkan proses itu, tapi ya harus nunggu yang masalah donasi ini selesai dulu gitu. Karena kan udah dihimbau sama Pak Gusmen tadi kan harus cooling down nih seminggu ke depan gitu kan. Jadi ya kalau bisa nanti aja gitu, begitu selesai. Sabarin dulu aja seminggu, sabarin dulu gitu, nggak usah terburu-buru. Begitu udah tuntas tas kita lihat itikat pihak yang kemarin katanya melakukan pencemaran nama baik, apakah ada klarifikasi minta maaf apa enggak gitu. Kalau enggak ada ya monggo, mau dilanjutkan atau kayak gimana. Kenapa aku ngomong begini, karena semalam pun itu
tuh ada instruksi dari Bang Densu gitu di grup Komal, nanti kita play, tapi kita lanjut dikit lagi. Lanjut. Selanjutnya untuk pengobatan donasi Agus sendiri seperti apa? Kita ikutin arahan dari Kemensos, dari Gusmen dan juga Pak Wamen. Kita ikutin aja prosesnya seperti apa. Yang jelas yang terbaik untuk semua pihak, itulah jawabannya. Tapi semalam sempat diundang nggak sih mungkin dari Bang Densu buat ngajak? Tapi aku nggak bisa datang karena kemarin sempat ada kerjaan itu sampai jam berapa? 11 malam. Oh, tapi poin-poinnya Bang Densu selalu menyampaikan. Menginformasikan terus. Tenopi mungkin ini yang menanggapi yang lagi ramai ya soal Bang Firdaus mundur katanya. Kuasa hukum Tenopi kan gimana sih menanggapinya itu kan sebenarnya dari Tenopi? Iya, aku juga bingung ya, ada statement seperti itu. Terus jadi nanti seolah-olah ini jaringan ke publik saya gonta-ganti PH gitu. Padahal yang jelas ini saya mengklarifikasi, kalian boleh cek juga di Instagram atau di TikToknya Bang Pablo, itu sudah klarifikasi secara clear bahwa saya belum ada tanda tangan surat kuasa ke Pak Firdaus gitu, belum ada tanda tangan sama sekali. Jadi kalau misalnya ada statement terkait itu saya juga kaget. Dan pada saat kita datang ke Dirjen Polriki itu hanya konsultasi gitu, kita silaturahmi, kita datang seperti itu. Tapi emang sudah sempat bertemu dengan Bang Firdaus atau gimana kan? Belum lagi semenjak ketemu satu kali itu. Oh, berarti pembicaraan yang kemarin itu bukan mengukuhkan untuk kuasa hukum atau maksudnya menunjuk atau bukan? Dukungan ya? Iya, dukungan sih semua kan teteh pasti terbuka lah buat siapapun mendukung lah. Betul. Ya namanya kita didukung masih kita tolak kan nggak mungkin ya. Jangan kemudian abis dukung nanti jadi mengolok-olok kan kurang baik juga gitu ya. Itu aja sih. Itu sih yang bikin kaget juga. Itu Tenovi sendiri yang datang atau memang Firdaus yang samperin Tenovi? Beliau udah kita diketemukan sama Bang Pablo. Iya, kita ketemu dengan Bang Pablo tadinya. Cuman Bang Pablo izin, ada tamunya beliau dan ya udah karena memang lagi di sana ya udah kita ngobrol. Jadi nggak ada poin di mana kita mengajukan atau kita memberikan permohonan atau permintaan, itu nggak ada sama sekali. Boleh ada saksinya di sana, beberapa orang juga boleh ditanyakan seperti itu. Berarti bisa dibilang PH-nya Tenopi yang waktu dibawa ke Kemensos Budisna itu yang Setara Institute. Dan Pak George ya. Iya. Dan untuk donatur sendiri gimana? Ya udah bicara dengan donatur sendiri untuk kedepannya harus menerima atau tidak gitu para donatur untuk membiayai. Karena nanti di Kemensos akan dipanggil semua Kak. Pihak dari donatur, pihak dari donatur, pengacara kuasa hukumnya, saya, semua nanti akan dikumpulkan. Jadi kita akan dibicarakan, dibicarakan seperti apa. Kalau saya sih yang jelas nih, kalau semua sudah sepakat ya tugas saya sudah selesai. Tapi bisa dibilang merasa lega gak sih Tenopi akhirnya mungkin ini kelar juga gak laporan dicabut semuanya gitu. Lega banget, ini udah berjalan 2 bulan setengah. Saya pun jujur mau berangkat umroh, ini tercancel udah 2 kali. Insya Allah kalau ini udah selesai, saya mau ibadah. Oke, udah lagi. Teteh, mungkin nantinya akan disuruh membuat laporan terkait donasi ini dari Yayasan Teteh. Nah, itu sudah disiapkan atau gimana Teteh? Saya sudah siapkan dari awal. Ya, mau 1 tahun, mau transfer rekening, mau 2 tahun, kita siap. Bahkan saya selalu bilang, rekening pribadi saya atau semua staf saya, silakan. Kita sudah ready. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita ya. Karena memang dari awal, sebenarnya saya bicarakan penghasilan saya membiayakan yayasan, bukan sebaliknya. Jadi kalau misalnya apapun yang saya punya itu dari penghasilan saya, jangan digiring soal dari yayasan, seperti itu sih. Berarti siap ya Teh ketemu dengan Agus lagi? Siap. Lagi. Siap. Mungkin bisa dibilang ini babak akhir dari disuruh donasi. Semoga babak akhir sih. Semoga ya. Gitu. Karena Kita berharap ya. Karena kita juga kan nggak mau ada drama lagi. Nggak mau ada drama lagi. Itu aja sih. Oke, semoga endgame ya sesuai dengan yang diposting di IG story Bang Densu. Donatur turun gunung endgame. Kemensos juga turun gunung endgame gitu. Ganti babak baru, teman-teman netizen bisa disibukkan dengan pengawalan hal-hal baru lagi gitu. Dan juga semoga endgame-nya dengan happy ending gitu happy ya Bang ya. ending, yoi, semoga ya. Nih Nyo, kita ke Komal Bang Densu semalam. Coba masih ada nggak yang meluncur? Yes. Nih Nyo, ada dari Kavian News, channel YouTube Kavian News yang relay atau live record statement Tenovi dan Densu soal perdamaian judulnya ya. Jadi semalam tuh di Komal ada Bang Densu, ada siapa ini, Drama Halu, Asam Lambung, ada Gary,
Ada Sultan Bojong, Bang Jainuddin. Heeh. Ada Koko Hiro Cimot yang kemarin kita dengar katanya disomasi sama Alvin Lim. Terus ada Elsa Karta, yaitu siapa? Ada advokat siapa nih ya? Sama ada Teh Nopi. Kita lihat ada sedikit highlight pembicaraan ya terkait instruksi dari Bang Densu kepada pihak yang ada di Komal juga dan menonton Komal gitu yang dalam case ini berarti ke kubunya Tenopi diinstruksikan untuk cooling down gitu, biar nanti Bang Farhat tugasnya menginstruksikan ke kubunya Agus untuk cooling down. Tadi kan Bapak Jusuf Hamka sudah menginstruksikan ke semua pihak untuk cooling down, jadi semuanya sama-sama cooling down. Gitu. Kita lihat kayak gimana ceki-ceki. Play. Cuma yang penting kan Farhat ini sendiri juga sudah ada itikat baik ya, dia akan menarik semua laporan. Tadi dia sudah sampaikan di preskon juga. Saya juga tadi sudah menyampaikan untuk menarik semua laporan terkait masalah donasi ini, gitu loh. Ya itu kembali kepada kebijakan Bang Farhat ke depannya dalam realisasinya, saya juga belum tahu. Tapi beliau menyampaikan bahwa dia akan menarik semua laporan, dan saya pikir itikat baik ini yang perlu kita apresiasi dan kita pantau. Artinya kalau sudah ada komitmen itikat baik ini kan berarti kita juga boleh beritikat baik. Nah untuk masalah Alvin Lim kita lihat nanti kesampingkan dulu supaya tidak menjadi benang yang ruwet gitu loh. Kemarin juga saya sudah bicara dengan Bang Alvin mengenai masalah somasi itu. Saya belum tahu nih arahnya mau dibawa kemana sama beliau. Tapi saya pikir kalau urusan dengan Bang Farhat sudah selesai, Bang Alvin ya mungkin juga akan berpikir mau arahnya kemana, karena kan ini kan poinnya cuma masalah donasi Agus saja kan. Tapi kalau memang ada tendensi ke arah lain kan nanti pasti kelihatan juga. Tapi Bang Densu, saya juga mau nanya, saya juga disomasi hari ini Bang Densu. Iya saya tahu kok. Saya tahu, terima kasih Bang. Saya tahu. Jadi untuk masalah ini saya sudah mencatat semua poin-poin orang yang juga mengalami pelaporan dan somasi. Saya juga akan coba bantu memayungi untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, karena ini kan bermula hanya dari masalah donasi Agus saja dengan pihak yayasan ya. Jadi kalau misalnya ini sudah diselesaikan antara pihak Agus dengan pihak yayasan dan para donatur, saya pikir yang lain kan akan kelihatan tendensinya mau kemana kalau mereka tidak ikut dalam perdamaian. Itu aja sih. Yes, angkat Bang. Oh tapi Bang Densu, kira-kira apa yang langkah-langkah maksudnya kita lakukan ini, ya udah diam saja gitu atau bagaimana Bang? Ya, sorry bicara izin Bang Densu, ini drama halu asam lambung Hiro ini saya kuasa hukumnya, jadi itu nanti kita handle kalau terjadi apa-apa. Ya, siap. Ya. Jadi untuk sekarang ini kalau saya boleh memberikan masukan, turunkan tensi 1-2 hari ke depan supaya semuanya sama-sama enak, karena itu sudah saya sampaikan juga kepada Bang Farhat. Artinya semua harus sama-sama komit, karena ini perintah langsung dari Pak Menteri, supaya Pak Menteri ini juga dia juga bisa menyelesaikan ini dengan baik. Artinya kalau kita semua tidak bisa sama-sama legowo untuk menurunkan tensi kan susah juga gitu ya, karena akan kelihatan siapa nanti yang memang tidak ingin berdamai gitu kan, poinnya kan ke situ. Jadi sama-sama turunkan tensi, Novi turunkan tensi. Tadi juga saya lihat ada beberapa kontennya, kalau bisa di take out aja yang sama siapa ya, Yolo itu tadi, saya pikir itu di take out aja supaya jangan sampai nanti ada tendensi yang bisa men-trigger lagi ke depannya yang membuat jadi perang lagi gitu. Dan ini udah mau ke arah yang positif lah, yang sama-sama kita harapkan gitu. Jadi kita sepakat aja. Kalau saya sih secara pribadi saya sepakat aja ikut Bang Densu aja. Jadi gua rasa Bang Densu itu cukup bijaksana dalam segala hal lah, dan menurut saya sangat keren gitu. Jadi apa yang diperintahkan sama Bang Densu kita siap untuk lakukan itu gitu. Saya pikir itu terobosan yang bagus. Saya sendiri sangat sepakat. Artinya ya kesepakatan awal di podcast Bang Densu itu kembali ke sana juga gitu loh. Semua permasalahan kembalikan ke awalnya. Karena sejak awal kita terima kuasa juga permasalahannya terkait hujatan di medsos, itu aja gitu loh. Nggak ada lain gitu loh. Udah saya sangat setuju Bang Densu. Kalau memang bisa selesaikan dengan segera ya itu jalan yang terbaik. Iya, saya berharap begitu, dan saya minta kebesaran hati dari semua pihak, karena saya jujur ya,
Maaf ya Nov, maaf ya Ger, Bang Densu ini berjuang sampai di titik ini karena ngejaga kalian karena sayang. Oke, saya juga sayang sama semua yang terlibat dalam masalah ini. Koko Hero sampai kena dan kemungkinan ada orang lain yang bisa kena. Saya jujur pribadi kalau bukan karena hati saya yang sudah mengenal Tuhan tidak pergi saya sejauh ini. Sebegitu sayang saya sama kalian semua, saya berusaha untuk menjaga kalian dengan kapasitas yang saya mampu. Tapi ingat saya cuma manusia, saya punya batasan. Jadi mari kita sama-sama menurunkan kita punya ego, kita turunkan kita punya merasa benar kita cooling down dulu. Sesuai dengan komitmen di awal, saya tadi berbicara dengan Pak Gus Menteri, saya tetap amanah. Artinya kita sama-sama cooling down yuk, kita cari sisi positifnya dulu, udah kita nggak usah dulu ke arah menghujat dan kita coba untuk menenangkan para netizen supaya semua juga enak dilihat. Novi juga enak dilihat, semua enak dilihat. Karena biar bagaimanapun, saya sangat bersetuju dengan salah satu firman Allah kepada saya bahwa baiklah kita mengasihani orang yang pun tidak mau dikasihani. Artinya Agus ini biar bagaimanapun istilahnya kita mungkin ada tidak tahu diri atau apapun itu, tapi dia layak untuk punya masa depan yang lebih baik. Jadi jangan sampai hujatan itu menempel kepada dia, dan kita berharap Agus punya sikap dalam hal ini untuk melihat niat baik kita semua supaya ada sikap tahu diri yang nanti keluar yang mungkin akan dipayungi oleh timnya mereka supaya akhirnya ketemu win-win solusi. Supaya Agusnya bagus, Novi juga tidak menjadi korban, Novi bagus, yang lain-lain semua jadi bagus. Karena kita kan sebenarnya poinnya cuma satu, bagaimana sih harusnya sikap seorang yang dibantu itu, dan bagaimana sikap orang yang membantu, itu saja yang kita benahi. Ya kalau soal sabar mah ibaratnya petuah soal kesabaran gitu dari Bang Densu itu tuh mateng banget. Karena secara histori, aduh kalau sabar mah jangan ngajarin Bang Densu soal sabar. Selama 6 tahun aku inget banget dari nangis-nangis di salah satu stasiun TV. Ya ibaratnya kan itu kan dicemarkan namanya, dituding telah menghamili orang, tidak mau tanggung jawab dan segala macam. 6 tahun itu stempel nempel ke dia. Iya nggak, pria Mokondo yang nggak hamidunin orang, nggak mau tanggung jawab, sampai sabar selama 6 tahun dan kebuka semuanya tuh. Ya itu sabar aja nunggu apa ya? God time kali ya, waktunya Tuhan ya. Waktu yang tepat nanti pasti akan blast. Habis dari situ wah gila naik terus. Tolonglah ya. Terus juga ini kita lengkap ke momen yang mungkin Tenovi masih punya unek-unek soal masalah yang tadi sempat dibahas tuh di video sebelumnya tuh, yang pencemaran nama baiknya. Ada respon juga dari Bang Densu, wise banget meluncur. Iya, menit 11.42 ceki-ceki. Play. Aku boleh tambahin sedikit ya. Jadi kita tadi ngobrol di Komal, sama sekali saya tidak ingin menggiring omongan netizen harus ke saya, harus ke sini, harus ke sana, enggak sama sekali. Gitu. Ini kan tadi pembahasan kita terkait orang-orang memberikan statement gitu kok, seolah-olah saya dicap berbohong dengan statement saya, kalau saya menunjukkan semua bukti yang ada gitu. Makanya kita luruskan semuanya tentang statement yang sudah digoreng ke kanan dan ke kiri gitu, termasuk statement-statement dari yang katanya pengacara ini inisial A ini menghina saya, udah luar biasa, melecehkan saya sebagai seorang perempuan loh gitu. Jadi agak shock juga saya. Hari ini saya full, saya live streaming tadi untuk charity juga, komisinya bukan untuk saya. Selesai tadi jam berapa? Jam 10 lebih, jam 11 tiba-tiba dapat rekaman tentang penghinaan saya tuh. Saya harus gimana? Saya diem aja, bingung juga. Saya yang jadi korban terus jadinya. Saya yang diserang terus sama sana sini. Bingung, saya diam, bingung. Saya nggak ngomong juga, bingung. Saya ngomong juga kayak gini, nanti saya dibilang salah lagi. Jadi serba salah posisi saya sekarang. Kalau saya diam nanti dibilangnya benar, kan lucu juga. Tenovi itu dibilang apalah, maksudnya kayak wanita ini, wanita tidak benar gitu, narkoba gitu loh. Ya, itu semua kembali ke Novi. Karena di sini Novi harus belajar sesuatu yang baru seperti yang aku udah sampaikan ke Novi kemarin.
Novi ingin bersikap, silakan bersikap. Tapi semua sikap itu ada konsekuensi ke depan yang bisa kembali ke Novi. Gini loh Nov, kadang-kadang kita tuh harus bersabar untuk sesuatu yang memang merugikan kita. Kamu lihat bagaimana Bang Densu bersikap dari awal kan, tidak terburu-buru tapi tidak tepat waktu, tidak salah waktu. Artinya memang kalau misalnya ada poin-poin di mana Novi ingin bersikap itu bisa, tapi sekarang lebih baik tenang dulu. Karena mengalah sekarang pun tidak membuat kamu kalah. Saya pikir orang juga tahu kalau kamu tidak begitu dan kamu tidak perlu terlalu terburu-buru untuk menegaskan bahwa kamu nggak begitu. Nah ini ada satu pembelajaran baru yang baik yang berguna untuk Novi ke depan dalam tugas dan visi misi Novi di bidang kemanusiaan. Jadi pelan-pelan aja, saya pikir gini loh Novi, semakin banyak yang mendukung kita juga nggak boleh lupa bahwa kita ini adalah orang yang harus membuat perdamaian. Kita harus bisa menenangkan sebuah pihak. Tapi kalau memang itu pun tidak bisa, baru kita bergerak. Artinya kita harus sabar dulu, tenang dulu, jangan buru-buru emosi. Oke, saya pun diserang kok Nov. Sebelum kamu diserang, saya diserang. Tapi pelan-pelan dulu. Kita coba mediasikan baik-baik. Kalau memang sudah dimediasikan baik-baik tidak bisa masih diserang, baru kita bersikap. Jadi sikap-sikap seperti ini akan menjadi contoh kepada orang. Kalau kita pengen ngasih lihat kepada orang bahwa kita ini punya value. Itu yang baiknya seperti itu. Ya terserah kembali ke Novi. Karena semua ada konsekuensi. Setuju pisan udah nggak diragukan lagi. 6 tahun bersabar ya secara histori. Kurang dicemarkan apa gitu kan Bang Densu, tapi akhirnya epic comeback yang karena kesabarannya itu. Jadi mungkin kalau aku tangkap ya tadi dari maksud Bang Densu tuh ya sampai nanti ini damai gitu kan, seminggu ke depan berarti ya. Ya cooling down dulu, sabarin dulu aja, ngalah dulu aja nggak apa-apa gitu kan. Mau dibilang ABCD nggak apa-apa, toh teman-teman netizen juga sudah bisa menimbang sendiri ya gitu mana informasi yang menurut teman-teman netizen benar atau enggak gitu kan. Diemin dulu aja, nanti kalau makin ngelunjak diemin, begitu udah damai loh kok masih ngelunjak baru udah sikat gitu kalau aku tangkapnya. Karena itu kan secara konteks udah di luar donasi udah beres, damai nih. Loh si ini masih nyecer terus, wah berarti emang pengen berkonflik gitu, baru sikat gitu. Iya kan tadi juga Bang Densu bilang kita mengalah bukan berarti kita kalah kok gitu. Kita tunggu timingnya aja gitu ya Mang ya. Dimin dulu aja, kalau kita dimin masih ngelunjak ya sabarin, nunggu timing begitu damai, udah tutup buku nih, kasus donasi nih tutup buku nih, selesai ya. Nah kalaupun mau war dah ganti buku baru dah gitu, biar teman-teman netizen pun enak, teman-teman media juga enak memberi judulnya, nggak tagging donasi lagi gitu ibaratnya lah ya. Dan juga kalau sebenarnya kalau mau aku lihat dari secara timeline ya Mang ya, itu kan mungkin statement yang dikeluarkan sama itu tadi katanya itu kan ya sebelum adanya perdamaian ini, jadi kayak ya mungkin masih ada saling serang atau kayak gimana gitu kan. Iya, kita tinggal tunggu aja nanti timeline berikutnya ya. Pokoknya jangan overreaktif, jangan gampang kepancing gitu, karena biasa orang yang mancing tuh wah lumayan nih gue dapat konflik nih, ke up nih. Jadi sabar, kalau kata Bang, sabar, kita cooling down dulu. Temanya hari ini kita cooling down gitulah ya Nyo ya. Ya semoga pihak-pihak lain bisa cooling down juga. Ntar kita kawal nih, kita pantau nih malam besok, kita lihat seperti apa, apakah sudah cooling down atau ada potensi-potensi memanas lagi gitu ya, microwave dihangatkan gitu kan. Ini sambil nunggu kelanjutannya, semoga minggu depan benar-benar damai dan case close, biar teman-teman netizen bisa mengawal kasus lain nih. Mengingat kasus Vina PK-nya sudah atau sedang diperiksa oleh majelis nih, berarti kemungkinan ya semoga dalam waktu dekat akan ada hasil putusannya dan itu perlu dikawal. Nanti kita ceki ya. Kita kontak-kontak sama Ibu Titin lagi. Sambil menunggu kelanjutannya, kita meluncur ke Say Thank You Super Thanks. Nyo, Super Thanks kita kali ini ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Kakak Saninata yang biasanya karetnya 12. Ini hatinya penuh dengan iri dengki, selalu bilang Nopi jahat padahal dia sendiri yang jahat. Gus, ya udah lama dijanjiin ke Singapura, mana hanya janji paslu, mending nurut aja sama Teh Nopi. Iya, tadi juga sepertinya arahan dari Bapak Yusuf Hamka di Jakarta aja. Jago-jago udah juga.
Irahesa. Wah, Iri bilang dong kalau dia pakai julid segala. BTW malu nggak tuh dijelasin sama Kemensos tentang penggunaan uang donasinya? Ya itu mungkin ya akhirnya memutuskan untuk ya udahlah damai aja. Dari pihak Kemensos ternyata regulasi dan aturannya seperti itu. Sepertinya ini familiar dengan aturan yang dulu dijelaskan sama Tenopi. Mungkin kayak Nahinata lah, saya udah mau 2025, tolonglah kami capek lihat ada lagi pemeran baru. Habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan support thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yodan. Mamang Abu yang bahagia banget bobo di kasur barunya dan Pakun yang baru bangun dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.